Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Sabihi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 4C. Di sini saya akan membahas tentang pengertian fikih, syariah, dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci atau dari Al-Quran dan hadis. Nah, dengan kata lain, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia, baik ibadah maupun muamalah atau interaksi sosial. Contoh dari fikih adalah hukum sholat, puasa, zakat, pernikahan, waris, dan transaksi ekonomi. Yang kedua, syariah. Syariah adalah hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk akidah atau kepercayaan, ibadah atau ritual, muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi, serta akhlak atau etika. Syariah merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan fikih karena mencakup segala sesuatu yang diatur oleh agama Islam, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun anjuran. Dan yang ketiga, usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode-metode untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi yang digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk merumuskan hukum-hukum fikih. Dalam usul fikih dibahas prinsip-prinsip seperti ijma atau konsensus ulama, kias atau analogi, istihsan atau preferensi hukum, dan maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan umum. Usul fikih juga mencakup pemahaman tentang dalil-dalil syari seperti Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya. Nah, dengan memahami perbedaan antara ketiga istilah ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana hukum Islam dibentuk dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembagian fikih. Fikih sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis terbagi menjadi beberapa cabang utama berdasarkan berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah pembagian utama dalam fikih. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah mencakup hukum-hukum yang mengatur ibadah atau ritual keagamaan yang merupakan kewajiban langsung seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalamnya adalah sholat atau tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan sholat, puasa, hukum dan tata cara berpuasa termasuk puasa wajib dan sunnah, zakat, hukum mengenai kewajiban zakat, jenis-jenis zakat dan tata cara pengeluarannya, haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dan yang kedua itu ada fikih muamalah. Fikih muamalah mencakup hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan transaksi sehari-hari termasuk di dalamnya yaitu jual beli atau buy, hukum mengenai transaksi jual beli, syarat-syarat syahnya, dan berbagai jenis transaksi, sewa menyewa atau ijarah, hukum mengenai sewa menyewa barang atau jasa, perbankan syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam sistem perbankan, kontrak dan perjanjian, hukum mengenai berbagai jenis kontrak dan perjanjian dalam Islam. Dan yang ketiga, fikih munakahat. Fikih munakahat mencakup hukum yang mengatur tentang pernikahan dan segala hal yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya yaitu pernikahan atau nikah, hukum dan syarat-syarat pernikahan, perceraian atau talak, hukum mengenai perceraian dan syarat-syaratnya, ya. Kafalah, hukum mengenai penjaminan dan asuhan anak, mahar atau mas kawin, ketentuan mengenai pemberian mahar. Nah, yang keempat, fikih jinayat. Fikih jinayat
mencakup hukum-hukum yang mengatur tentang pidana dalam Islam, termasuk jenis-jenis kejahatan dan hukuman yang ditetapkan termasuk di dalamnya, yaitu had, hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat atau seperti potong tangan bagi pencuri, kisas, hukum pembalasan yang setimpal seperti hukuman mati untuk pembunuh, diat, dada yang dikenakan sebagai pengganti hukuman kisas. Yang kelima, fikih mawaris atau faraid. Fikih mawaris mencakup hukum-hukum yang mengatur tentang warisan, pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal, termasuk di dalamnya yaitu pembagian waris, ketentuan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan bagaimana pembagiannya, hibah atau wasiat, hukum mengenai pemberian hibah atau hadiah dan wasiat sebelum seorang meninggal. Pembagian ini menunjukkan betapa luas dan detailnya kajian fikih dalam mengatur sebagai aspek kehidupan seorang muslim, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dapat diambil berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang ketiga, tentang sumber dan hukum Islam. Sumber dan dasar hukum Islam berasal dari beberapa referensi utama yang merupakan landasan untuk menetapkan hukum dalam agama Islam. Berikut ini ada beberapa sumber utama hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama dan pertama dalam penetapan hukum Islam, memberikan paduan moral, etika, dan hukum bagi umat Islam. Yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah catatan yang mendokumentasikan sunnah ini. Sunnah berperan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dan membantu menjelaskan serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masa tertentu mengenai suatu masalah hukum. Ijma digunakan ketika tidak ditemukan penjelasan yang jelas dari Al-Quran, dan sunnah mengenai suatu isu. Konsensus ini dianggap sebagai sumber hukum yang sah dalam Islam. Yang keempat, kias. Kias adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam kedua sumber tersebut, kias didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain sumber-sumber utama di atas, ada juga sumber-sumber sekunder seperti istihsan atau preferensi hukum yang lebih baik, maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan umum, dan urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang kadang digunakan oleh ulama dalam penetapan hukum. Yang keempat, tentang tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang dikenal juga sebagai maqasid al-syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Berikut adalah tujuan utama hukum Islam. Yang pertama, perlindungan agama. Menjaga dan melindungi keyakinan dan praktik beragama, memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan ibadah dan ritual agama dengan bebas dan tanpa gangguan. Dan yang kedua, perlindungan jiwa. Menjaga keselamatan dan kehormatan hidup manusia, melarang pembunuhan, kekerasan, dan tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa. Ini termasuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan. Dan yang ketiga, perlindungan akal. Memelihara kesehatan dan kebugaran akal manusia, Islam melarang
penggunaan zat-zat yang dapat merusak akal seperti narkoba dan minuman keras, serta mendorong pendidikan dan mengembangkan intelektual. Dan yang keempat, perlindungan keturunan. Melindungi kehormatan dan kelestarian keturunan manusia. Ini termasuk hukum-hukum mengenai pernikahan, keluarga, dan larangan perzinahan untuk menjaga silsilah dan struktur keluarga yang sah. Dan yang kelima, perlindungan harta. Melindungi hak memiliki individu dan masyarakat. Islam menetapkan aturan-aturan mengenai kepemilikan, transaksi ekonomi, warisan, dan distribusi kekayaan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Selain 5 tujuan utama ini, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjamin keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Memelihara keadilan sosial, menciptakan keseimbangan sosial dan mengatasi ketidakadilan serta penindasan dalam masyarakat, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, mendorong kegiatan ekonomi yang sehat dan distribusi kekayaan yang adil untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Secara keseluruhan, tujuan hukum Islam adalah hukum mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dengan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tentang asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum Islam yang menjadi dasar dalam penetapan dan penerapan hukum mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari tujuan karakteristik hukum Islam. Berikut ada beberapa asas utama hukum Islam. Yang pertama, asas tauhid. Segala hukum bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan suatu legislator hukum. Hukum Islam bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan mendekatkan manusia kepadanya. Dan yang kedua, asas keadilan. Hukum Islam menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Semua individu harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang status sosial, ras, atau jenis kelamin. Keadilan juga mencakup penegakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ketiga, asas kemaslahatan. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan umum bagi umat manusia, seperti hukum yang ditetapkan harus mempertimbangkan manfaat dan menghindari kerugian bagi individu dan masyarakat. Yang keempat, asas kebebasan beragama. Islam menghormati kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinan agama mereka, serta mendorong dialog dan toleransi antar umat beragama. Dan yang keempat, asas persamaan. Semua manusia dianggap setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil atau istimewa berdasarkan faktor-faktor seperti keturunan, keyakinan, atau status sosial. Yang keenam, asas kepastian hukum. Hukum Islam menghendaki adanya kepastian dalam hukum sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di kalangan umat. Ini berarti hukum harus jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua orang. Yang ketujuh, asas keseimbangan. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan ini penting untuk menjaga harmoni dan stabilitas dalam kehidupan sosial. Yang kedelapan, asas larangan membahayakan.
Hukum Islam melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Prinsip ini melindungi hak asasi manusia dan memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kesembilan, asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukum Islam menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia seperti hukum hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas harta benda. Prinsip ini dijalankan dalam kerangka syariat Islam. Dan yang ke-10, asas progresivitas. Hukum Islam bersifat dinamis dan progresif. Kemungkinan adanya ijtihad atau penafsiran untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berubah. Asas-asas ini menjadi panduan dalam merumuskan, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam, sehingga hukum tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan syariat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat manusia. Yang keenam, tentang metode penetapan hukum Islam. Metode penetapan hukum Islam melibatkan berbagai pendekatan yang digunakan oleh para ulama untuk merumuskan hukum-hukum berdasarkan sumber-sumber utama Islam. Berikut adalah metode-metode utama dalam menetapkan hukum Islam. Yang pertama, ijtihad. Definisi ijtihad adalah usaha intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid atau ahli hukum untuk menetapkan hukum syariat dalam kasus-kasus yang tidak memiliki nas atau teks yang jelas dari Al-Quran atau hadis. Contohnya, menentukan hukum penggunaan teknologi baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ijma atau konsensus ulama. Definisi ijma adalah kesepakatan para ulama dari berbagai generasi mengenai suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya, konsensus ulama mengenai kewajiban sholat 5 waktu. Yang ketiga, kias atau analogi. Definisi kias adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara baru dengan membandingkan dengan perkara yang sudah ada hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, dengan mempertimbangkan kesamaan ilat atau alasan hukum. Contohnya, menggunakan analogi untuk mengharamkan narkoba berdasarkan kesamaan ilat dengan khamar atau minuman keras yang dilarang karena memabukkan. Yang keempat, istihsan atau preferensi. Definisi istihsan adalah metode yang membolehkan penyimpangan dari aturan kias umum untuk mencapai hasil yang lebih adil atau lebih bermanfaat. Contohnya, mengutamakan praktik yang lebih membawa kemaslahatan umum meskipun berdasarkan dengan kias yang biasa. Yang kelima, maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Definisi maslahah mursalah adalah pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas tetapi dianggap sesuai dengan tujuan syariat. Contohnya, menetapkan hukum lalu lintas untuk keselamatan umum yang tidak disebutkan dalam nas. Yang keenam, istihsab atau presumpsi kelanjutan. Definisi istihsab adalah metode mempertahankan hukum yang telah ada hingga ada bukti yang mengubahnya. Contohnya, menganggap suatu transaksi sah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Yang ketujuh, urf atau adat atau kebiasaan. Definisi urf adalah penggunaan adat istiadat atau kebiasaan setempat dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, penggunaan mata uang setempat dalam transaksi perdagangan. Yang kedelapan, sad al-dahrai atau mencegah kerusakan. Definisi sad al-dahrai adalah metode menetapkan hukum untuk mencegah
sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya. Contohnya, melarang perjudian karena dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Nah, metode-metode ini digunakan secara bersama-sama atau sesuai dengan kebutuhan untuk menetapkan hukum yang adil, relevan, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ulama menggunakan kombinasi metode-metode ini untuk menangani berbagai situasi dan masalah yang sering muncul perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial. Yang ketiga, tentang sumber dan hukum Islam. Sumber dan dasar hukum Islam berasal dari beberapa referensi utama yang merupakan landasan untuk menetapkan hukum dalam agama Islam. Berikut ini ada beberapa sumber utama hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama dan pertama dalam penetapan hukum Islam, memberikan paduan moral, etika, dan hukum bagi umat Islam. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis. Sunnah mencakup ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah catatan yang mendokumentasikan sunnah ini. Sunnah berperan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dan membantu menjelaskan serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masa tertentu mengenai suatu masalah hukum. Ijma digunakan ketika tidak ditemukan penjelasan yang jelas dari Al-Quran, dan sunnah mengenai suatu isu. Konsensus ini dianggap sebagai sumber hukum yang sah dalam Islam. Yang keempat, kias. Kias adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam kedua sumber tersebut, kias didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain sumber-sumber utama di atas, ada juga sumber-sumber sekunder seperti istihsan atau preferensi hukum yang lebih baik, maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan umum, dan urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yang kadang digunakan oleh ulama dalam penetapan hukum.